welcome back to my channel. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Emma, saya jurusan Ekonomi Pembangunan Sore. Teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang pemenang Nobel Ekonomi, yaitu pada tahun 1981. Beliau ini adalah pemenang ekonomi, siapakah? Teori dari beliau ini sering digunakan sebagai pajak Tobin, khususnya keluar masuknya mata uang asing di Indonesia. Mata uang yang masuk di Indonesia itu seperti valuta asing dipandang tidak produktif karena sangat tidak baik ya, karena dapat mengurangi nilai mata uang di Indonesia sendiri. Nah, beliau juga mengusulkan bahwa uang yang didapatkan dari pajak ini bisa digunakan untuk mendanai proyek untuk kebaikan-kebaikan negeri di dalam Indonesia dan di dalam negeri dunia ketiga. Nah, apa itu dunia ketiga? Istilah dari dunia ketiga ini muncul pada masa Perang Dingin untuk menyebut negara yang tidak memihak pada komunis ataupun kepada NATO. Si Tobin juga memiliki karya akademiknya, yaitu sumbangan rintisan kepada studi investasi, kebijakan moneter dan fiskal serta pasar uang. Nah, beliau ini menganjurkan untuk mengembangkan gagasan dari Keynes. Ia juga berpendapat setuju dengan Keynes ini bahwa pemerintah itu harus turut campur tangan atas ekonomi untuk menstabilkan segala pengeluaran. Nah, contohnya anggap saja Kongres itu memberlakukan penurunan pajak. Pendapatan perusahaan itu akan dimulai pada tahun depan. Nah, penurunan yang diharapkan ini dalam pajaknya sendiri berusaha ingin mendapatkan laba yang lebih besar dari pemilik modal. Laba yang diharapkan itu lebih tinggi, itu akan meningkatkan ataupun akan menaikkan nilai sahamnya yang sekarang untuk mendorong investasi agar tidak hanya kebijakan ekonominya saja pada saat ini yang terus menambah, akan tetapi juga harus kelihatan bahwa kebijakan yang diharapkan pada masa depan itu akan lebih membaik. Argumentasi tentang tokoh ini dari pemikiran James Tobin sangat peka terhadap pasar uang valuta asing yang digunakan itu tidak produktif khususnya pada transaksi pajak ya. Pajak transaksi ataupun valuta asing ini kembali hampir anjlok di seluruh mata uang dunia terhadap uang dolar Amerika Serikat AS yang tak terkecuali itu dengan rupiah. Isu dari pengenaan pajak ataupun lalu lintas modal ini itu berhembus di tengah-tengah derasnya arus modal ataupun yang bisa kita katakan seperti capital outflow itu dari pasar domestiknya. Tentunya kondisi yang seperti ini sangat mengkhawatirkan. Itu mulai tampak pada akhir-akhir ini, perlahan tapi pasti membaik perekonomian AS itu direspon oleh The Fed sedikit demi sedikit melakukan suku bunga acuan. Kenapa hal itu sangat tren? Karena kenaikan imbalan hasil dari obligasi pemerintah yang mendorong aliran modal ini secara masif dari negara yang berkembang seperti di Indonesia, karena Indonesia itu adalah negara yang berkembang. Nah, dari sini fenomena ini telah menjadi perhatian banyak kalangan yang kemudian timbul sejumlah gagasan untuk mendapatkan efek domino dari krisis keuangan global ataupun dengan tukar-menukar uang valuta asing. Salah satunya itu dari sisi kebijakan fiskalnya berupa rekomendasi pemberlakuan pajak atas modal asing ataupun valuta asing, terutama untuk transaksi pajak ataupun portfolio di dalam masa jangka pendek. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengendalikan lalu lintas dana asing dari pasar keuangan di pasar maupun obligasinya. Tentunya si James Tobin ini mengusulkan pajak atas transaksi valuta asing ini meredam supaya arus hot money ini tidak terlalu bebas keluar masuk, uang asing tidak terlalu bebas masuk ke Indonesia. Nah, menurutnya pada pajak transaksi valuta asing ini dirancang untuk melindungi dan mengurangi keluar masuknya uang asing. Alasannya itu karena jenis pajak apapun di Indonesia itu dipungut berdasarkan undang-undang. Nah, selama ini selalu apapun yang dilakukan di Indonesia itu pasti dipungut pajak ya. Dan untuk agar tidak menjadikan investasi itu yang bersahabat dengan
pajak, setiap investasi dan transaksi bisnis apapun tidak luput dari pajak ya. Dari pemikiran James Tobin juga menggunakan pajak. Jadi beliau ini lebih mementingkan pajak untuk membangun negeri dan menstabilkan makroekonomi di Indonesia, dan kebijakan fiskal difokuskan kepada pengelolaan pajak ataupun pengelolaan sektor-sektor ekonomi yang selama ini belum terrealisasikan oleh pajak. Dan karena itu si James Tobin ini ingin mengembangkan agar pajak itu digunakan dengan baik untuk membangun negeri. Nah, dari situ makanya saya lebih memilih dari James Tobin ini, agar pajak kita di Indonesia itu dapat digunakan dengan baik untuk membangun negeri, agar Indonesia itu lebih maju. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan kata ataupun yang saya ucapkan itu tidak terlalu jelas. Terima kasih.